Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proposal penelitian kami yang berjudul Keanekaragaman Tumbuhan Mangrove dan Peranannya bagi Hewan di Pulau Rambut. Nah, untuk anggota dari kelompok kami, yang pertama itu ada Dinda Nasifa Cesaria, lalu ada saya sendiri, Sheila Sapitri, lalu ada Tiara Cahyana Tias, lalu ada Nisa Ahmadina, lalu yang terakhir ada Wanda Hairina. Nah, kita akan membahas pertama itu ada pendahuluan yang berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat dari penelitian ini. Lalu akan dilanjutkan dengan tinjauan pustaka, dan yang terakhir ada metodologi penelitian yang berisikan waktu dan tempat penelitian, metodologi penelitian, alat dan bahan, dan prosedur penelitian ini. Yang pertama kita masuk ke pendahuluan. Alasan kami melakukan penelitian ini adalah di mana di pesisir pulau tersendiri itu banyak ditemui ekosistem dari mangrove. Nah, kita ketahui bahwa ekosistem dari mangrove ini menyediakan sumber daya alam yang mampu menghidupi hewan-hewan yang hidup di dalamnya. Lalu, alasan kami memilih Pulau Rambut itu sendiri dikarenakan Pulau Rambut pada tahun 1999 telah dijadikan selokan marga satwa. Kemudian pada tahun 2011 dia juga dijadikan situs Ramsar untuk melindungi lahan basah. Nah, di penelitian sebelumnya juga kita mengetahui bahwa ada 15 jenis dari mangrove yang hidup di Pulau Rambut, di mana didominasi oleh jenis Rhizopora mungkota. Lalu kita ketahui juga pada zaman sekarang ini situs marga satwa Pulau Rambut ini itu sudah terancam keberadaannya dikarenakan adanya aktivitas dari manusia. Nah, adanya aktivitas dari manusia ini dapat menyebabkan adanya kepunahan pada tumbuhan-tumbuhan mangrove dan juga jenis-jenis hewan yang hidup di dalamnya. Oleh sebab itu, kami rasa perlu dilakukan penelitian mengenai keanekaragaman dari tumbuhan mangrove dan juga peranannya bagi hewan yang hidup di dalamnya. Lalu ada rumusan masalah dari penelitian ini, di mana yang pertama itu ada bagaimana keanekaragaman tumbuhan mangrove yang ada di Pulau Rambut. Lalu yang kedua ada bagaimana peranan dari mangrove itu sendiri bagi hewan yang hidup di dalamnya. Lalu tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi keanekaragaman mangrove yang ada di Pulau Rambut. Lalu yang kedua itu adalah menganalisis peranan dari mangrove itu sendiri bagi hewan yang hidup di dalamnya. Selanjutnya ada manfaat dari penelitian ini, di mana manfaatnya itu ada bagi peneliti dan juga bagi masyarakat. Nah, bagi peneliti diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai keanekaragaman mangrove yang hidup di Pulau Rambut dan juga peranannya bagi hewan yang hidup di dalamnya. Lalu bagi peranannya bagi masyarakat diharapkan penelitian ini itu dapat menambah wawasan mengenai keberadaan dari tanaman mangrove dan juga peranannya bagi hewan yang hidup di dalamnya. Tinjauan pustaka. Mangrove terdiri dari dua kata, yaitu mangwe dan grove. Mangwe merujuk kepada individu dari spesies tumbuhan, sedangkan grove merujuk kepada hutan belukar kecil. Mangrove dapat digambarkan sebagai sebuah komunitas tumbuhan yang tumbuh dan juga hidup di wilayah pasang surut. Menurut para ahli lainnya, mangrove ialah sebutan untuk sekelompok tumbuhan yang berhabitat di pantai yang memiliki substrat berlumpur, kemudian beriklim tropis, dan juga tahan terhadap salinitas. Struktur komunitas dari mangrove dapat dibedakan menjadi 3, yaitu semai atau seedling, kemudian anakan, dan juga pohon. Zonasi mangrove dapat dikatakan sebagai suatu wilayah yang mencakup atau diawali dari area lautan menuju ke bagian daratan. Pada gambar di samping, terdapat pembagian dari zonasi mangrove yang didasarkan letaknya. Ada yang dinamakan high tidal zone, kemudian ada medium high tidal zone, medium low tidal zone, dan low tidal zone. Kelimpahan pada suatu vegetasi mangrove dapat dijelaskan dengan nilai kerapatan dari jumlah individu pohon mangrove per satuan luas. Menurut KMLH nomor 201, kerapatan mangrove dapat dijadikan suatu indikator dari kerusakan suatu vegetasi mangrove. Kerapatan populasi mangrove dapat dikelompokkan berdasarkan 3 kriteria, yaitu padat, sangat padat, kemudian jarang. Akbar et al. Tahun 2016 juga menyatakan bahwa dengan tingginya nilai kerapatan akan mengindikasikan regenerasi mangrove itu terlaksana dengan baik. Berdasarkan RSIS 2011, Pulau Rambut termasuk ke dalam situs Ramsar yang merupakan kawasan konservasi lahan basah dengan luas area 90 hektar. Pada pulau tersebut ditemukan 28 jenis burung dan 15 jenis mangrove. Selain itu, kawasan ini menjadi tempat singgah bagi burung langka yang terancam punah seperti Miteria cinera atau Bangau blue walk dan Anhinga melanibastra atau pucuk rahasia. Kemudian, Pulau Rambut yang termasuk ke dalam kawasan lahan basah memiliki ekosistem mangrove, hutan pantai, dan hutan dataran rendah. Terdapat 15 jenis mangrove yang dapat ditemukan pada situs ini seperti Rhizopora micronata, Rhizopora apiculata, Rhizopora stilosa, dan Pempis acidula serta yang lainnya. Nah, berdasarkan penelitian Salim 2018 mengenai pemetaan hutan mangrove pada Pulau Rambut menggunakan drone, diketahui bahwa vegetasi mangrove pada Pulau Rambut tersebar di bagian utara, timur, dan barat pulau dengan posisi di pinggir pantai. Mangrove memiliki fungsi, salah satunya dapat dimanfaatkan sebagai habitat oleh berbagai hewan darat maupun air untuk bertahan hidup. Habitat mangrove menurut Karim tahun 2017 memiliki
beberapa peran antara lain sebagai penyokong kehidupan hewan laut seperti ikan, moluska, dan udang. Hewan akuatik yang ditemukan pada habitat mangrove antara lain didominasi oleh kelompok Gastropoda dari kelas Bivalvia atau kerang-kerangan, serta hewan dari kelas krustasea seperti udang dan kepiting. Nah, menurut Jalaluddin, tahun 2020, moluska yang berada pada habitat mangrove di Taman Nasional Kepulauan Seribu memiliki peran dalam memangsa detritus atau sebagai dekomposer berbagai mikroorganisme. Kemudian kelompok krustasea dalam habitat mangrove, salah satunya kepiting, berperan dalam penyebaran mangrove karena kepiting itu kan akan mengambil buah mangrove lalu dibawa ke dalam lubang tempat tinggalnya yang merayap. Kemudian hewan akuatik lain seperti udang hanya tinggal sementara untuk mencari makan ataupun memanfaatkan habitat mangrove sebagai tempat pemijahan. Penelitian selanjutnya oleh Bustaman tahun 2020, terdapat beberapa hewan yang dapat ditemukan pada mangrove bagian atas atau bagian batang dan daun, antara lain seperti burung, serangga, ular, dan primata. Kemudian pada mangrove bagian bawah atau dari batang kakak itu terdapat beberapa hewan air yang dapat ditemukan, antara lain seperti yang telah dijelaskan sebelumnya ada udang, kepiting, kerang, ikan, dan hewan invertebrata lainnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian, tempat dan waktu penelitian. Penelitian ini dilakukan di Suaka Marga Satwa Pulau Rambut, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada 24-27 Juni 2021. Metode penelitian. Metode yang akan digunakan pada penelitian ini yaitu propulsive sampling untuk menghitung keanekaragaman mangrove yang dibuat di area Pulau Rambut. Pengambilan plot dilaksanakan pada daerah timur, barat, utara, dan selatan Pulau Rambut. Ukuran plot yang digunakan yaitu 10 x 10 meter per stasiun pengamatan untuk menghitung jumlah pohon atau tegakan. Dibuat juga plot replikasi berukuran 5 x 5 meter untuk menghitung jumlah anakan dan 1 x 1 meter untuk menghitung jumlah semai. Di setiap plot dicatat tumbuhan mangrove yang ada untuk diidentifikasi. Lalu, jumlah individu di setiap plot dihitung sesuai dengan spesiesnya, serta lingkar batang juga diukur untuk menghitung nilai INP. Parameter lingkungan yang diamati meliputi pH air, suhu udara, kecepatan angin, salinitas air, intensitas cahaya, dan kelembapan udara. Dilakukan juga pencatatan spesies hewan yang ada pada setiap plot. Selanjutnya itu alat dan bahan. Alat dan bahan yang akan digunakan pada penelitian ini antara lain luxmeter, hygrometer, anemometer, pH stick, tali rapia, meteran, label, termometer udara, plot, alat tulis, kamera, reflektometer, aplikasi Monmang pada smartphone, dan buku identifikasi. Bahan yang akan digunakan yaitu spesies mangrove dan hewan yang akan diamati. Selanjutnya yaitu prosedur penelitian. Langkah pertama yang dilakukan yaitu menentukan stasiun pengamatan dan membuat plot. Plot ini ditentukan pada 4 titik yaitu pada daerah timur, barat, utara, dan selatan Pulau Rambut. Setelah plot dibuat, pengamatan dan pengambilan data dilakukan. Pengamatan di setiap plot dilakukan selama 1 jam. Data yang diambil meliputi jenis spesies mangrove dan jumlahnya, parameter lingkungan, serta jenis hewan yang hidup pada plot yang diamati. Data yang didapat selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel tabulasi data dan kemudian dilakukan analisis dengan rumus-rumus yang telah ditentukan. Teknik pengumpulan dan analisis data. Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan purposive sampling untuk menentukan plot yang digunakan dalam menghitung keanekaragaman mangrove di Pulau Rambut. Pengambilan plot ini dilaksanakan pada daerah timur, barat, utara, dan selatan Pulau Rambut. Pada analisis data, didapatkan analisis secara kuantitatif dan deskriptif. Rumus yang digunakan pada pengumpulan data spesies mangrove antara lain yang pertama yaitu kerapatan spesies atau K. Dalam menghitung kerapatan spesies dilakukan dengan menghitung jumlah total spesies individu per total luas area. Rumus yang digunakan yaitu K sama dengan jumlah individu spesies ke N dibagi dengan total luasan area plot. Yang kedua yaitu kerapatan relatif spesies atau KR. Kerapatan relatif spesies merupakan jumlah perbandingan antara suatu spesies dalam satu vegetasi dengan kerapatan seluruh spesies vegetasi di suatu area. Rumusnya yaitu KR sama dengan jumlah individu spesies ke N dibagi dengan jumlah total luas area dikali 100%. Yang ketiga yaitu dominansi spesies atau DS. Dominansi spesies merupakan nilai yang menunjukkan penguasaan atau jumlah paling banyak suatu spesies dibandingkan dengan spesies yang lain di komunitas tersebut. Jika nilai dominansinya ini besar, maka akan semakin besar pula pengaruh penguasaan spesies itu terhadap spesies yang lain. Rumusnya yaitu DS sama dengan luas area tertutup oleh spesies ke N dibagi dengan total luasan area plot. Yang keempat yaitu dominansi relatif spesies atau DR. Dominansi relatif spesies merupakan presentase penutupan suatu spesies di satu area yang merupakan nilai basal dari area pada pohon dan nilai basal dari sampling. Rumusnya yaitu dominansi relatif sama dengan dominansi absolut spesies ke N dibagi dengan jumlah dominansi seluruh spesies dikali 100%. Yang kelima yaitu frekuensi spesies atau F. Frekuensi merupakan nilai yang menunjukkan jumlah penyebaran suatu spesies vegetasi pada beberapa plot. Rumusnya
F sama dengan jumlah plot yang ditempati oleh spesies ke N dibagi dengan jumlah seluruh plot. Yang keenam yaitu frekuensi relatif spesies atau FR. Frekuensi relatif spesies merupakan presentase perbandingan antara frekuensi suatu spesies vegetasi dengan frekuensi vegetasi seluruhnya di dalam suatu area. Rumusnya yaitu FR sama dengan frekuensi absolut spesies ke N dibagi dengan jumlah frekuensi seluruh spesies. Yang ketujuh yaitu indeks nilai penting atau INP. Indeks nilai penting merupakan suatu nilai yang menggambarkan kepentingan ekologi spesies tumbuhan pada suatu komunitas. Nilai ini dihitung dengan menjumlahkan nilai kerapatan relatif, frekuensi relatif, dan dominansi relatif dari spesies tersebut yang sebelumnya sudah dihitung. Rumusnya yaitu INP sama dengan presentase KR ditambah presentase DR dan ditambah presentase frekuensi relatif. Untuk mengetahui nilai keanekaragaman spesies mangrove, dilakukan juga analisis data dengan menggunakan indeks Shannon-Wiener, indeks Margalef, dan indeks evenness. Rumus indeks Shannon-Wiener yaitu H aksen sama dengan sigma 8I sama dengan 1 dikali NI per N dikali ln NI per N. Dengan keterangan, H aksen merupakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, S merupakan jumlah spesies, NI merupakan jumlah individu spesies, dan N merupakan total jumlah individu spesies di suatu area. Indeks Shannon-Wiener ini menurut Willem dan Doris pada tahun 1986 diklasifikasikan sebagai berikut. Jika nilai H aksen kurang dari 1, maka indeks keanekaragamannya tergolong rendah. Kemudian jika H aksen lebih dari atau sama dengan 1 atau kurang dari atau sama dengan 3, berarti indeks keanekaragamannya termasuk sedang. Sedangkan jika H aksen lebih dari 3, maka indeks keanekaragamannya tergolong tinggi. Nilai keanekaragaman ini juga dihitung dengan menggunakan indeks Margalef. Semakin besar plotnya, maka akan semakin tinggi pula nilai indeks Margalef dan keanekaragaman jenisnya pun akan semakin besar. Rumus persamaan indeks Margalef yaitu M1 sama dengan S dikurangi 1 dibagi dengan ln dikali N. Sedangkan pada indeks evenness digunakan untuk menghitung nilai kemerataan spesies mangrove dengan rumus E sama dengan H aksen dibagi dengan ln dikali S. Dengan keterangan, H aksen merupakan indeks keanekaragaman Shannon-Wiener, S merupakan jumlah spesies, dan E merupakan indeks kemerataan spesies. Nilai indeks evenness atau kemerataan spesies ini memiliki kisaran nilai 0 sampai 1. Jika nilainya 0, maka menunjukkan ketidakmerataan spesies mangrove pada komunitas tersebut. Sedangkan jika nilai yang dihasilkan itu mendekati 1, maka kelimpahan spesies mangrove pada komunitas tersebut hampir sama seluruhnya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.